Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hartati selaku dosen pengampu studi Al-Hadis, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Aulia Sintika Salsabila dan rekan Saya Nadia Adrianti. Saya Dwi Anti. Nah, di sini kami akan mereview artikel dari kelompok 2 yang berjudul tentang kehujahan hadis. Nah, inti dari makalah kehujahan hadis menurut para pembela dan penentang ini adalah yang pertama, kedudukan hadis dalam Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya sangat penting dalam menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis ini yang dibahas oleh artikel kelompok 2 ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan at-tashri, dan bayan al-nasakh. Bayan takrir ini adalah memperkuat ketetapan Al-Quran. Kemudian bayan tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau samar. Kemudian bayan at-tashri memberikan aturan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Dan yang terakhir bayan al-nasakh menghapus atau mengganti ketentuan tertentu dalam Al-Quran, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kemudian ada poin kedua, tantangan terhadap kehujahan hadis. Ada dua kelompok utama yang menentang hadis. Pertama, masa klasik. Kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah yang menolak hadis tertentu berdasarkan penilaian mereka terhadap perawi atau isi hadis. Dan yang kedua ada masa modern. Pemikir seperti Taufik Sidki dan Ghulam Ahmad Farfes menolak hadis dengan alasan seperti keterlambatan pencatatannya atau menganggap Al-Quran sudah mencakup semua hukum. Dan poin ketiga ada argumen pembelaan terhadap hadis. Argumen kehujaan hadis didasarkan pada dalil normatif. Ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya menaati Rasulullah dan hadis-hadis tentang perintah mengikuti sunnah. Dalil historis. Praktik para sahabat yang menjadikan hadis sebagai dasar hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi kesimpulan yang dibahas oleh kelompok 2 ini adalah Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama hukum Islam yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Kehujahan hadis tetap kuat meskipun menghadapi tantangan dari kelompok penentang di berbagai era. Kemudian makalah ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya memahami kedudukan hadis dalam hukum Islam sekaligus menghadirkan pandangan kritis terhadap penentangan dan sunnah. Nah, review dari kelompok kami tentang artikel dari kelompok 2 ini ada bagian kelebihan, kekurangan, dan nanti yang terakhir rekomendasi. Kelebihan akan dibahas oleh saya, kekurangan akan dibahas oleh Nadia, dan yang terakhir rekomendasi akan dibahas oleh Dwi. Nah, kelebihan dari artikel kelompok 2 ini yang pertama, strukturnya sistematis, sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan. Ada pendahuluan, kemudian kata pengantar, abstrak, metode pembahasan, dan kesimpulan. Hal ini mempermudah pembaca untuk memahami isi dari artikel. Kemudian yang kedua, isi materinya ini cukup luas. Pembahasannya mencakup pengertian kehujahan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, kemudian argumen dari pihak ingkar sunnah, serta sejarah ingkar sunnah baik pada masa klasik maupun modern. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber yang relevan. Pada artikel kelompok 2 ini mereka mengutip dari berbagai sumber yang relevan seperti kitab hadis, jurnal ilmiah, dan literatur klasik serta modern yang mendukung isi pembahasan. Kemudian kelebihan yang keempat ini, penekanan pada konteks historis dan kontemporer. Pembahasan tentang ingkar sunnah pada masa klasik dan modern menunjukkan kemampuan penulis untuk menganalisis perkembangan pemikiran secara kronologis. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, ketidakseimbangan kedalaman pembahasan. Beberapa subtopik seperti fungsi bayan al-nasakh dan argumen ingkar sunnah dibahas lebih singkat dibandingkan dengan subtopik lainnya, sehingga memberikan kesan kurang mendalam. Yang kedua, metode penelitian.
yang minim dijelaskan. Bagian metode hanya menyebutkan bahwa penelitian ini adalah library research, tanpa penjelasan lebih rinci tentang bagaimana sumber-sumber dikaji atau dianalisis. Yang ketiga, bahasa kurang konsisten. Penulisan bahasa, terutama pada bagian terjemahan hadis dan ayat Al-Quran, kurang konsisten dalam format dan tanda baca. Hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas penyampaian. Dan yang keempat, minimnya analisis kritis. Makalah lebih fokus pada penjabaran informasi daripada memberikan analisis kritis terhadap argumen yang disampaikan oleh pihak pembela atau penentang hadis. Dan yang terakhir, referensi tidak dirinci secara lengkap. Beberapa sumber kutipan dalam daftar pustaka tidak mencantumkan detail seperti penerbit atau tahun terbit secara konsisten, yang dapat mempersulit pembaca dalam menelusuri sumber asli. Dan yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. 1. Perlu menambahkan analisis kritis terhadap argumen pembelaan dan penentang kehujaan hadis untuk memberikan nilai akademik yang lebih tinggi. 2. Mengembangkan penjelasan metode penelitian agar pembaca memahami pendekatan yang digunakan. 3. Memperbaiki format bahasa dan konsistensi penulis, terutama dalam kutipan dan terjemahan. 4. Menyusun kembali daftar pustaka dengan format yang seragam dan lengkap sesuai standar akademik. 5. Memberikan pembahasan yang lebih mendalam pada subtopik yang kurang terelaborasi seperti fungsi bayan al-nasak. Jadi komentar dari kelompok kami untuk kelompok 2 adalah artikel ini cukup baik sebagai pengantar kajian tentang kehujahan hadis. Dengan beberapa perbaikan pada aspek metodologi, analisis, dan format, makalah ini dapat menjadi kontribusi yang lebih berarti dalam studi al-hadis. Nah, itu dia review dari kelompok 8 kepada kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.